Ya, langsung tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Syam dengan NIM 220901601034 dari kelas D Akuntansi Terapan angkatan 2022. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu UTS mata kuliah Statistika Diferensial yang diampuh oleh dosen Ibu Nur Asyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang distribusi sampel dan teorema limit pusat. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Yaitu pada kesempatan kali ini, topik pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, mengenai tentang pengertian distribusi sampel dan teorema limit. Terus yang kedua ada pengertian sampel probabilitas. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Terus yang keempat itu ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Dan yang kelima itu ada contoh soal. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian teorema limit pusat, populasi, dan sampel. Langsung saja, yaitu populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek sumber informasi yang diteliti. Populasi itu dapat berupa orang, benda, tumbuhan, peristiwa, dan gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Terus di sini ada pengertian teorema limit pusat, di mana teorema limit pusat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sample mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Oke, kita masuk pada pengertian sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sampel probabilitas terdapat beberapa teknik pengambilan sampel, yaitu terdapat 4 teknik pengambilan sampel. Yaitu yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, terus yang kedua itu ada pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga ada pengambilan sampel acak bertingkat, dan yang terakhir itu ada pengambilan sampel acak tandang. Terus kita ke slide yang berikutnya, yaitu yang pertama dalam teknik pengambilan sampel probabilitas ada teknik pengambilan sampel acak sederhana. Langsung saja, pengertian dari pengambilan sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik untuk mengambil sampel dari suatu populasi secara acak. Ridwan 2006 menyatakan bahwa pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Terus ada beberapa cara untuk menarik sampel dengan cara acak sederhana, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada cara undian, terus yang kedua itu ada cara ordinal, dan yang ketiga atau yang terakhir itu menggunakan tabel bilangan acak. Cara undian adalah cara yang paling mudah peneliti melakukan sebagaimana melakukan undian, yaitu dengan yang pertama itu membuat daftar yang berisi semua subjek atau individu. Terus yang kedua itu memberi nomor urut kepada semua objek. Yang ketiga menulis nomor urut tersebut masing-masing pada selembar kertas kecil. Yang keempat itu masing-masing kertas itu
diacak. Yang kelima itu memasukkan gulungan itu pada kotak undian. Yang keenam itu mengkocok kotak tersebut. Yang ketujuh itu yang mengambil gulungan kertas itu satu demi satu sampai jumlah yang diperlukan tercapai. Terus cara ordinal itu dilakukan dengan menyusun subjek dalam suatu daftar dan mengambil sampel berdasarkan nomor-nomor yang ditentukan dari atas ke bawah. Misalnya bernomor ganjil atau nomor genap, kelipatan 2, kelipatan 3, atau kelipatan 10. Terus ketika kita menggunakan tabel bilangannya itu cara menggunakan tabel bilangan acak ini sering digunakan oleh para peneliti sebab prosedurnya sederhana dan kemungkinan penyimpanan dapat dihindarkan. Misalnya, tanggapan pasien sakit jiwa di rumah sakit Cahaya Mulia terhadap suatu jenis obat baru. Populasinya terdiri atas 70 pasien yang menerima obat tersebut. Kemudian suatu nomor diidentifikasi, terus diberikan kepada tiap pasien yang berawal dari 00 dan berakhir dengan 69. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu yang kedua ada pengambilan sampel acak sistematis. Pengertian dari pengambilan sampel acak sistematis ialah suatu teknik sampel dengan cara mengacak, tetapi penentuan sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya yaitu misalnya peneliti ingin mengadakan penelitian tentang penghuni lembaga pemasyarakatan LP dan dianggap bahwa seluruh penghuni LP sebagai populasi, yaitu berdasarkan daftar penghuni LP yang ada. Maka dalam pengambilan sampel peneliti dapat mulai dengan menentukan nomor penghuni secara acak. Sebutlah nomor 12 dari daftar peneliti yang dimiliki. Jadi mulai dari penghuni nomor 12 dan setiap 10 nomor berikutnya dipilih sebagai sampel, maka peneliti akan mendapatkan sampel penghuni lembaga permasyarakatan dengan nomor 12, 22, 32, 42, dan seterusnya untuk diwawancarai. Selanjutnya kita masuk ke pengambilan sampel acak bertingkat. Pengambilan sampel acak bertingkat digunakan menurut Ridwan 2006 pada halaman bukunya itu 58 adalah apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis. Jika populasi menjadi objek penelitian terbagi atas kelompok-kelompok yang berbeda, bukan semata populasi yang homogen, maka peneliti harus mengelompokkan populasi menjadi sub-sub kelompok. Langkah-langkah pengambilan sampel acak bertingkat yaitu yang pertama, populasi dibagi dalam strata-strata atau tingkatan tertentu, kemudian diambil sampel dari setiap strata atau kelompok. Terus yang kedua, mengidentifikasi pembagian secara alami dalam populasi dan pemilihan sampel acak bebas dari setiap strata. Yang ketiga itu memperlihatkan secara teliti bahwa sampel yang terpilih benar-benar mewakili kelompok strata yang dibuat. Terus ada yang keempat itu pengambilan sampel acak tandang. Ini peneliti menggunakan teknik ini apabila peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Kita masuk ke subtopik yang keempat, yaitu kesalahan pengambilan sampel. Dalam memilih sampel, masing-masing anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Padahal peneliti mengetahui bahwa karakteristik dari masing-masing anggota populasi beragam atau berbeda, sehingga mungkin terjadi perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, dan perbedaan deviasi standar sampel dengan deviasi standar populasi. Peneliti dalam hal ini dapat memperkirakan perbedaan statistik sampel mean dan deviasi standar dengan parameter populasi. Jadi kesalahan pengambilan sampel ialah perbedaan antara nilai parameter populasi dan statistik sampelnya.
Contoh, ada 5 nilai suatu populasi, yaitu 69, 86, 82, 70, dan 98. Jika peneliti mengambil 2 sampel secara acak, misalkan didapat nilai 70 dan 86, maka min dari kedua sampel tersebut adalah 78, nilai tengahnya. Kemudian peneliti mengambil lagi 2 sampel secara acak, misalkan didapat 69 dan 98. Maka diperoleh min itu atau nilai rata-ratanya 83,5. Rata-rata populasi ialah 81. Sehingga dapat diketahui kesalahan sampel adalah min 3 untuk sampel pertama dan 2,5 untuk sampel yang kedua. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, jika yang seperti yang ada di PPT, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui rata-rata gaji wali kota dari kota-kota yang berpenduduk kurang dari 100 jiwa di seluruh dunia. Kesalahan dalam menduga rata-rata tersebut adalah kurang dari 100 dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%. Deviasi standar populasi diduga sebesar 1000. Berapakah ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian tersebut? Nah, kesalahan yang diperbolehkan atau E adalah sebesar 100. Nilai Z untuk tingkat kepercayaan adalah 95%, adalah 1,96. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut pada rumus tersebut, yaitu M sama dengan Z dikali S dibagi pangkat 2. Kita masukkan yaitu sama dengan 2,58 dikali 10.000 terus dibagi 100 pangkat 2. Itu hasilnya menjadi 19,6 pangkat 2. Dan hasil akhirnya adalah 385. Jadi di sini dapat diketahui jika diperlukan sebanyak sampel sebanyak 385 orang. Terus jika peneliti menginginkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, misalnya 99%, maka juga diperlukan ukuran sampel yang lebih besar. Misalnya ini N sama yang dengan di atas, terus 2,58 dikali 100, 10.000 dibagi 100 pangkat 2, hasilnya 25,8 pangkat 2, hasilnya itu 666. Maka diperlukan 666 orang untuk dijadikan sampel. Terus untuk contoh soal yang kedua, yaitu peneliti merencanakan akan melakukan survei untuk mengetahui proporsi kota-kota yang memiliki pengumpulan sampel swasta. Peneliti menghendaki kesalahan maksimum adalah 0,1, tingkat kepercayaan 90%, dan dugaan sementara proporsi adalah 0,5. Berapakah ukuran sampel yang sesuai? Kita masukkan semua seperti rumus yang di sebelah, yaitu 1,69 akar 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,10 pangkat 2. Itu sama dengan 69. Jadi peneliti perlu menghubungi sekurang-kurangnya 69 kota. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.